Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauji di channel Ngapakpedia. Oke, jadi pada video kali ini kita akan mengikuti permohonan atau permintaan dari teman-teman terkait dengan riwayat karir guru. Katanya banyak yang minta dijelaskan gimana nginput riwayat karir guru dengan ilustrasi-ilustrasi pertanyaan, kalau guru ini pertama ngajar di sini gimana, kalau guru ini pindah, kalau yang tadinya ini, pokoknya macam-macam ya. Saya akan jelaskan dengan berbagai ilustrasi kondisi guru yang bekerja pada suatu tempat, yang pindah tempat, atau yang situasi macam-macam ya teman-teman ya, terkait riwayat karir guru yang harus diinput di Dapodik. Tapi ini tidak 100% benar karena terkadang sistem Dapodik kita tidak sesuai dengan logika kita. Begitu ya? Udah paham lah ya? Oke. Jadi untuk riwayat karir guru pada ilustrasi yang pertama, ya, ilustrasi yang pertama ini adalah jika seorang guru honorer mengajar di sekolah swasta ataupun negeri dan tidak pernah berubah jenis GTK-nya, maksudnya dari guru kelas menjadi guru mapel, itu namanya jenis GTK ya. Dan status GTK itu guru honorer, PNS, CPNS, GTY, PTY begitu ya. Maka riwayat karirnya cuma satu, yaitu SK pertama yang diangkat jadi GTK. Entah itu diangkat jadi GTK melalui yayasan ataupun melalui kepala sekolah di sekolah negeri. Seperti itu. Intinya kalau tidak ada perubahan, ya berarti riwayat karirnya cuma satu, begitu ya. Itu ilustrasi satu yang paling gampang ya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke ilustrasi yang kedua. Ilustrasi yang kedua ini, guru A mengajar di sekolah negeri dengan SK pengangkatan pertama dari kepala sekolah. Jadi kepala sekolahnya mengangkat seorang guru menjadi guru honorer di sekolah tersebut, sekolah negeri ya. Kemudian guru A mendapat SK baru dari bupati. Maka riwayat karirnya ada dua nih teman-teman ya. Yang pertama adalah SK kepala sekolah yang pertama kali diangkat, jadi SK yang ditandatangani kepala sekolah. Kemudian yang kedua yaitu SK dari bupati. Keduanya berlaku masuk ke dalam riwayat karir guru tersebut, meskipun masih dalam satu sekolah ataupun beda sekolah ya. Dalam kondisi ini, jika si guru mendapat SK pertama dan keduanya di sekolah yang berbeda, maka tetap dua SK ini dimasukkan di sekolah yang sedang aktif dia bekerja. Begitu ya teman-teman ya. Intinya berarti kalau dapat 2 SK, dengan status yang berbeda, yang pertama, yang ditandatangani kepala sekolah, kemudian diberi SK baru oleh bupati, maka keduanya harus dimasukkan, gitu ya. Kita next ke ilustrasi yang ketiga. Ilustrasi yang ketiga ini yaitu guru A mengajar di swasta dengan SK pengangkatan pertama dari kepala sekolah yaitu GTTY atau guru tidak tetap yayasan atau guru honorer ya. Kemudian guru itu setelah 2 tahun mungkin mendapat SK baru dengan, SK guru tetap yayasan. Artinya guru itu berubah jenis GTK-nya ya, status GTK-nya dari GTTY menjadi GTY. Maka riwayat karirnya pun ada dua, yaitu yang diinput SK kepala sekolah yang pertama diangkat GTTY, kemudian SK kedua, eee, yang sudah GTY. Maksudnya ini bukan kepala sekolah ya, ini harusnya yayasan ya. Jadi GTTY itu diberikan oleh yayasan. Ini maksudnya sekali lagi ini yayasan ya teman-teman ya, bukan kepala sekolah yang memberikan. Nah, dalam kondisi ini jika si guru mendapat SK pertama dan keduanya di sekolah yang berbeda, maka tetap 2 SK ini dimasukkan di sekolah yang sedang aktif dia bekerja. Misalnya saya diangkat jadi GTTY pertama di sekolah A, kemudian saya pindah ke sekolah B langsung diberi GTY ya. Jadi di sekolah yang kedua ini SK pertama saya yang di sekolah pertama tetap dimasukkan, kemudian SK kedua saya juga dimasukkan. Begitu ya teman-teman ya. Nah, itu ilustrasi yang ketiga, sekarang ilustrasi yang keempat.
Guru A mengajar di sekolah dengan SK guru honorer dari kepala sekolah. Kemudian guru A ini pindah ke sekolah lain dan mendapat SK baru dan tetap honorer. Hanya beda sekolahnya saja, statusnya sama, sama-sama masih honorer. Maka riwayat karirnya tetap ada dua, yaitu SK kepala sekolah di sekolah pertama dan SK kepala sekolah di sekolah yang kedua. Dalam kondisi ini, data riwayat karir keduanya dimasukkan di sekolah yang kedua itu. Begitu ya teman-teman ya. Silakan dipahami sendiri ya, saya nggak perlu jelaskan muter-muter, intinya simpelnya seperti itu. Kita masuk ke ilustrasi yang kelima. Ilustrasi yang kelima ini adalah seorang guru mengajar di sekolah X dengan SK pertamanya honorer. Kemudian dia mengajar juga di sekolah Y dengan SK cuma pembagian tugas mengajar saja karena induknya tetap di A. Maka riwayat karirnya adalah satu saja, yaitu SK di sekolah induknya. Misal saya mengajar di SMK Islam Bina Nusantara. Kemudian saya juga mengajar di SMK PGRI. Nah, induk saya di SMK Islam Bina Nusantara, maka riwayat karir saya cukup yang diinputkan adalah yang di SMK Islam Bina Nusantara itu, SK itu ya. Jadi SK yang dari PGRI-nya nggak usah dimasukkan. Itu jika sama-sama sedang aktif mengajar di dua sekolah ya. Karena yang di PGRI kan non induk tuh. Jadi nggak usah dimasukkan begitu ya. SK dari PGRI-nya nggak usah dimasukkan. Begitu ya teman-teman. Kemudian ilustrasi yang keenam yaitu guru A mengajar di sekolah X dengan SK pertamanya yaitu GTY atau GTTY atau honorer. Intinya dia mengajar di sekolah swasta. Kemudian guru itu berhenti mengajar dan beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian masuk ke sekolah yang berbeda dengan SK baru juga. Maka riwayat karirnya tentu ada dua, yaitu SK dari sekolah yang pertama, kemudian SK dari sekolah yang kedua. Meskipun sempat ada jeda berhenti, tapi tetap ya SK yang pertamanya tetap dimasukkan. Tentunya tanggal selesai tugasnya diisi sesuai kapan dia berhenti dari sekolah tersebut ya. Bukan kapan dia masuk ke sekolah yang kedua, ya intinya seperti itu ya teman-teman ya. Dalam kondisi ini meski guru tersebut berubah mapelnya, misalnya tadinya mengajar matematik di sekolah X dan kemudian mengajar fisika di sekolah Y, maka SK keduanya tetap dimasukkan. Karena yang dilihat bukan ngajar apanya, tapi kapan dia jadi gurunya. Begitu ya teman-teman ya. Itu sepemahaman saya seperti itu. Nah, kemudian ilustrasi yang ketujuh kalau nggak salah ini ilustrasi yang terakhir yaitu guru A mengajar di sekolah X dengan SK honorer, kemudian diangkat jadi CPNS atau PNS di sekolah Y atau bahkan P3K seperti yang sekarang ini sedang ramai ya. Maka riwayat karirnya tentu ada dua, yaitu SK honorer di sekolah X dan SK PNS atau CPNS atau P3K-nya di sekolah Y-nya. Jadi dimasukkan keduanya, begitu ya. Nah, intinya seperti ini teman-teman patokannya ya. Dalam riwayat karir guru ini adalah jika tidak terjadi perubahan tempat mengajar, tidak terjadi perubahan jenis GTK, maka SK cukup satu yang dimasukkan, yaitu SK pertama ketika diangkat jadi guru. Nah, jika terjadi perubahan tempat mengajar, perubahan status GTK, maka riwayat karirnya kemungkinan lebih dari satu, yaitu di sekolah pertama dengan kondisi awal dan SK berikutnya setelah terjadi perubahan, baik perubahan tempat mengajar atau perubahan status GTK-nya. Tapi sekali lagi saya ingatkan apa yang sudah saya jelaskan ini kadang tidak sesuai ya, karena sistem kadang tidak sesuai logika. Jadi seringlah berkonsultasi dengan pihak yang lebih jelas, yaitu OPD atau operator dinas. Nah, setelah berbagai macam ilustrasi, gimana sih cara nginputnya, begitu ya? Karena kan mungkin ada juga yang belum tahu cara nginputnya. Yang pertama login ke akun GTK, klik menu GTK, klik nama GTK, klik ubah, cari menu riwayat pendidikan guru, riwayat karir guru ya, ini saya salah tulis ya. Cari riwayat karir guru, lalu klik tambahkan atau edit ya. Caranya seperti ini, kita tunjukkan saja di Dapodik. Nah, pertama kita masuk dulu ke akun guru yang mau kita rubah ya. Di sini saya akan menunjukkan akun saya.
Saya masuk dulu. Saya akan menunjukkan, ini ya. Nah, kita ke menu GTK, guru, kemudian cari nama GTK-nya, klik ubah. Nah, di sini kita sebentar, record nggak nih? Di sini kita cari riwayat karir guru. Nah, ini ya, riwayat karir guru. Nah, di sini saya tunjukkan. Nah, teman-teman bisa lihat kenapa saya ada 2 riwayat karirnya. Yang pertama adalah jenjang pendidikan. Ini teman-teman bisa dibaca lah ya di tanda tanya ini, saya ndak perlu jelaskan satu-satu, tapi ya oke lah kita sambil baca SK-nya kita jelaskan. Ini teman-teman bisa baca dulu, silakan. Nah, untuk jenjang pendidikan adalah diisi tempat kita mengajar. Apakah kita ngajar di SD, SMP, SMA, TK, PAUD, dan lain sebagainya. Ini tempat kita mengajar, bukan kita lulusan apa, begitu ya. Kemudian jenis lembaganya tentu karena kita mengajar ya di sekolah ya. Nah, status kepegawaiannya, yang pertama ini saya waktu pertama kali diangkat jadi guru honorer sekolah, artinya masih GTTY. Ini waktu pertama kali sekolah berdiri, saya langsung diajak untuk mengurus sekolah lah intinya seperti itu ya. Saya diberi SK honorer sekolah. Kemudian jenis PTK-nya terdaftar sebagai guru mapel karena saya tingkatnya SMA. Mungkin kalau SD ada guru kelas, ada guru BK begitu ya. Guru mapel juga mungkin ada. Nah, yang mengangkat itu adalah yayasan ya. Kalau, yang di sekolah negeri ya tinggal dilihat saja SK-nya apakah SK bupati atau SK dinas atau SK kepala sekolah begitu ya. Itu lembaga pengangkatnya. Kemudian nomor SK-nya tinggal ditulis saja dilihat di SK. Kemudian tanggal SK kerja artinya SK itu ditandatangani tanggal berapa, gitu ya. Kemudian tanggal mulai tugas kerja ya ini diisi tanggal mulai bekerja sebagai gurunya, biasanya hampir sama dengan tanggal SK kerja ini, begitu ya. Kemudian tanggal selesai tugas, ini saya kenapa diisi, karena di sini adalah waktu itu saya masih honorer sekolah. Nah, honorer sekolah ini saya berlaku 2 tahun. Setelah 2 tahun saya diangkat menjadi GTY atau status kepegawaian saya berubah, sehingga riwayat karir saya pun bertambah 1 lagi, yaitu sekarang menjadi GTY. Meskipun masih di sekolah yang sama, tapi karena terjadi perubahan status dari honorer menjadi GTY, maka saya masukkan riwayat karir saya di sini ya. Kemudian yang lainnya sama kita tinggal ke sini. Tempat kerjanya yaitu, lokasi kabupaten atau kota kita bekerja. Jadi kemarin saya sempat menjelaskan nama sekolahnya sebenarnya salah ya. Ini diisi dengan daerah kita bekerja yaitu kabupatennya atau kota. Kemudian ini TST kosong karena status saya sampai saat ini tahun 2022 adalah masih GTY dan masih statusnya seperti ini. Intinya tidak ada perubahan ya udah. Pokoknya selama tidak ada perubahan udah inputkan yang terakhir begitu ya. Kemudian tanda tangan SK kerjanya yaitu siapa yang menandatangani SK tersebut. Kebetulan ketua yayasan saya namanya adalah Fatwa Indrajati ya. Kemudian mapel yang diajarkan apa, begitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan terkait riwayat karir guru. Semoga dari berbagai macam ilustrasi yang sudah saya buat cukup menjawab pertanyaan teman-teman yang masih ragu atau bingung terkait riwayat karir ini. Tapi jika teman-teman masih ragu juga silakan lebih baik yaitu konsultasikan dengan operator dinas. Beliau-beliaulah yang lebih mungkin bisa lebih jelas mengartikan riwayat karir guru. Begitu ya teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like video ini, kemudian jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe dan share ke teman-teman kalian ya biar tahu informasi ini. Saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.